Saya sering dengan Pak Kapolres ngopi bareng, kita edukasi masyarakat, kita berbicara dengan para birokrat, para ASN tentang apa-apa yang bisa kita sampaikan, baik kaitannya dengan program pemerintah termasuk dalam pandemi COVID-19. Halo Sobat Polri dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya hadir menjumpai Anda di acara Polres Prabu Muli Podcast. Acara ini spesial diberikan oleh Polres Prabu Muli untuk memberikan informasi yang menarik kepada Anda semua, khususnya warga kota Prabu Muli. Berbagai macam informasi akan kami bagikan untuk Anda dan akan kami ajak bincang-bincang juga bersama dengan bintang tamu spesial yang akan kami hadirkan. Untuk episode kali ini saya sudah bersama bintang tamu spesial, yaitu adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli. Sudah hadir bersama saya ada Bapak Roy Riyadi di studio podcast Polres Prabu Muli hari ini. Pak Roy, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya, sehat Pak ya? Sehat. Deket Pak ya kantor kita sama kantor Polres Prabu Muli ini? Ya, sudah tetangga sekarang. Sudah tetangga, bestie kalau istilah anak zaman sekarang Pak. Oke. Senang sekali Bapak Polres Prabu Muli sudah bisa mengundang Bapak di tengah kesibukan Pak Roy hari ini yang sedang sibuk-sibuknya sebagai calon kandidat doktor Pak ya. Amin. Segera lulus kita Pak ya. Waduh, jadi Pak Dr. Roy Riyadi walaupun sekarang baru kandidat ya. Tapi senang, saya turut berbangga sekali saya ke Prabu Muli bisa bertemu dengan Pak Roy Riyadi. Oke, Pak Roy, kita ngobrol-ngobrol di podcast Polres Prabu Muli ini yang tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Saya tahu tentunya di pasca pandemi COVID-19 ini pemerintah Indonesia ingin terus berusaha untuk memperbaiki ekonomi masyarakat ya. Kita tahu pandemi kemarin juga sempat mengguncang perekonomian di kita. Dari kejaksaan sendiri sih Pak, program-program yang ditawarkan yang bisa untuk mengawal ya istilahnya ya, membantu perekonomian di Indonesia ini apa ini Pak? Baik, Mbak Nada, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Saya diundang, sungguh sangat senang bisa hadir dalam kegiatan podcast di Polres Kota Prabu Muli. Tadi Pak Nada menyampaikan bahwasanya saya selaku Kajari Kota Prabu Muli tentu kami dalam pelaksanaan tugas kami, tugas pokok dan fungsi kami yang jika dikaitkan dengan bencana pandemi COVID-19, kami melakukan beberapa fungsi kewenangan kami, baik itu dalam fungsi intelijen, fungsi perdata tata usaha negara, sampai dengan fungsi di tindak pidananya, pemidanaannya. Jadi kalau saya menggunakan istilah pisau dalam penegakan hukum ini, kami menggunakan dua mata pisau. Pisau pertama itu menggunakan pisau preventif pencegahan, dan pisau kedua menggunakan pemidanaan atau penindakan atau represif. Nah, jika dikaitkan dengan pandemi COVID-19, kami tentu dalam hal ini sangat mendukung program pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal mengatasi pandemi COVID-19. Salah satunya yang bisa kami lakukan adalah kami bisa memastikan mengawal kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, baik kaitan dengan program-program mengenai antisipasi menghadapi COVID, yang itu bersumber dari dana baik APBN maupun APBD yang masuk di dalam kategori keuangan negara atau keuangan daerah. Dan yang kedua, kami memberikan sosialisasi kaitan bahwasanya dampak dari bahaya COVID pandemi 19 salah satunya adalah menggunakan masker dan mencuci tangan, hidup pola sehat dan bersih. Nah, tentu dalam hal ini kami selaku kejaksaan tidak bisa sendiri. Kami bermitra dengan beberapa stakeholder lainnya, salah satunya dari Polres Kota Prabu Muli seperti itu. Betul, jadi memastikan dan juga mengawal ya semua kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
hingga memang kebijakan itu bisa terimplementasi dengan baik. Dan yang pasti adalah sosialisasi. Siap. Betul Pak ya, begitu. Oke. Untuk sosialisasi sih ya, karena ada dua ya. Kalau memastikan kebijakan nanti akan kita bahas sosialisasi dulu nih. Sosialisasi dari kejaksaan sendiri sih Pak, dari Kejari Prabu Muli ini berkolaborasi Kak bersama dengan Polres Prabu Muli ini Pak? Ya, kami dalam Permitra, kami selalu menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas dan prinsip yang boleh dikatakan sinergi ya. Kata kuncinya adalah sinergi. Jadi sinergi ini tidak hanya kita berbicara mengenai hal-hal bersifat formil, tetapi juga di luar itu, misalnya saya sering dengan Pak Kapolres ngopi bareng, kita edukasi masyarakat, kita berbicara dengan para birokrat, para ASN tentang apa-apa yang bisa kita sampaikan, baik kaitannya dengan program pemerintah termasuk dalam pandemi COVID-19. Salah satunya adalah agar memastikan kegiatan-kegiatan yang akibat dari COVID-19 itu bisa berjalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya kami menyampaikan bahwasanya pihak kejaksaan dan pihak kepolisian Polres Kota Prabu Muli tentunya sangat mengawasi program tersebut, jangan sampai nanti terjadi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan seperti itu. Oke. Dalam perjalanannya sendiri sih Pak Roy melihat pandemi ini juga sudah dari tahun 2020 sekarang sudah sangat berkurang lah ya Pak ya. Kemudian sekarang fokus dari pemerintah pusat adalah melakukan perbaikan perekonomian gitu. Bapak melihat antusiasme masyarakat dalam memperbaiki perekonomian ini bagaimana nih Pak? Ya, tentu kata kunci memperbaiki ekonomi itu merupakan bagian dari nawaitu negara ya. Kalau kita mengingat ada teori namanya teori negara kesejahteraan, welfare state. Itu bagaimana negara bisa aktif hadir untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, dalam hal ini termasuk juga mensejahterakan masyarakat Kota Prabu Muli. Nah, dalam mewujudkan negara sejahtera itu tentu bukan hanya beban tanggung jawab pemerintah saja, termasuk aparat penegak hukumnya. Jadi baik dari pihak kejaksaan, pihak Polres, tentu dalam hal mengawal negara sejahtera, kata kuncinya supaya perekonomian itu bisa berjalan, maka kami melaksanakan tusi masing-masing. Yang sudah saya sampaikan, Polres bisa mengawal, katakanlah misalnya mengenai kebijakan atau mengawasi apakah ada distribusi terkait dengan distribusi pangan yang ada pungli atau ada misal katakanlah penimbunan sembako, kan? Dan pihak kejaksaan bisa mengawasi dari sisi apakah ada kebijakan pemerintah daerah yang menggunakan dana APBD untuk perbaikan ekonomi itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, baik dari kejaksaan maupun Polres dalam melaksanakan itu semata-mata hanya mengimplementasikan bagaimana bentuk pengabdian kami sebagai aparatur supaya masyarakat khususnya Prabu Muli ini menjadi sejahtera, ekonominya sejahtera, memastikan pangannya tersedia, memastikan tidak ada penimbunan, memastikan apa yang dibantu pemerintah itu tercapai di masyarakat. Salah satunya yang kemarin kita mengawasi dalam hal pembagian BLT. Nah, baik Polres maupun Kejaksaan sama-sama turun, kita awasi apakah benar pembagian BLT itu sesuai dengan orang-orang yang berhak mendapatkan BLT seperti itu. Oke, pembagian BLT Bapak melihat gimana nih Pak di Kota Prabu Muli ini? Karena kan kita tahu BLT diberikan oleh pemerintah pusat, bantuan sosial ini diberikan. Tentu tujuan utamanya adalah untuk memulihkan perekonomian gitu Pak ya, pemulihan perekonomian, karena ketika ada uang maka proses jual beli pun akan terus berjalan gitu kan ya, tidak terjadi berbagai macam hambatan dalam perekonomian. Bapak bagaimana tuh proses pengawalannya dari kejaksaan pembagian ini Pak?
Ya tentu dari kejaksaan kami melibatkan dari tim Intel dan tim Datun. Jadi kami memastikan data penerima BLT itu sudah sesuai, prosedur penerimaan juga cepat, dan memang yang memastikan secara sederhana itu tidak ada pemotongan. Jadi kita khawatirkan nanti BLT yang terima masyarakat itu dipotong, kita khawatirkan. Tapi alhamdulillah dalam kegiatan penyaluran BLT di Kota Prabu berjalan baik dan berjalan lancar. Wah, luar biasa. Artinya ini sinergi juga para aparat penegak hukum dari Polres Prabu Muli, kemudian juga dari Kejaksaan Negeri sendiri Kota Prabu Muli, dan tentunya dari pemerintah Kota Prabu Muli ini sama-sama ya ingin memulihkan perbaikan perekonomian. Masyarakat sendiri bagaimana kalau Bapak melihat mereka dalam menerima bantuan BLT ini? Karena kan rame, BLT ini bantuan yang memang membuat masyarakat itu cukup antusias sekali nih Pak untuk mendapatkan bantuan. Melihat ya dalam penggunaan dana BLT ini, apakah mereka memang Bapak lihat perbaikan-perbaikan terhadap perekonomian kerakyatan di Kota Prabu Muli ini gimana nih Pak? Ya, tentu dana BLT itu sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal kondisi COVID pandemi 19 ini. Nah, kami dari pihak kejaksaan, saya yakin juga dari pihak kepolisian memastikan bahwasanya penerima-penerima BLT itu bisa memanfaatkan atau menerima BLT itu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Nah, tentu yang kita harapkan program-program pemerintah juga di Pemkot Prabu Muli juga membuat program-program yang memang bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, dan itu saya pastikan selaku Kajari akan saya kawal supaya tidak ada kebocoran dalam hal penggunaan duit negara seperti itu. Jangan sampai ada gitu ya, karena itu tugas penting juga ya dari Kejaksaan Negeri, jangan sampai terjadi kebocoran kemudian pemborosan duit negara ini. Pertanggungjawabannya luar biasa Pak ya, apalagi ini memang untuk rakyat ceritanya. Oke. Kita sudah ngomongin pasca pandemi perbaikan perekonomian. Selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol soal tentang menjelang bulan Ramadan. Ini Pak, menjelang Ramadan, kebutuhan masyarakat dalam menjelang Ramadan ini tentu khususnya sembako. Ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Biasanya kalau menjelang Ramadan itu karena semakin tinggi permintaan, maka harga akan semakin naik. Terjadi penumpukan, penimbunan. Bagaimana nih Pak Kejari ngelihatnya? Baik, sebelumnya saya juga mengucapkan sudah menjelang bulan Ramadan, kami dari jajaran Kejaksaan dan di Prabu Muli mohon maaf lahir dan batin. Semoga kami lancar menjalankan Ramadan dan melaksanakan tugas-tugas kami. Nah, terkait dengan menjelang Ramadan, kebutuhan sandang dan pangan untuk masyarakat, memang kalau kita melihat sebuah teori ekonomi itu pasti ketika permintaan itu banyak meningkat, sedangkan ketersediaan itu langka, tentu harga menjadi naik. Nah, ini adalah tugas, bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kami memastikan, terutama penegak hukum, distribusi terkait dengan pangan dan sandang itu bisa memang lancar sampai ke tempat-tempat tertentu. Artinya dari daerah lain ke daerah lain itu tidak ada pungli dan tidak ada penimbunan. Nah, ini Pak Kapolres sudah menyampaikan juga mereka konsen terhadap itu, dan kami akan konsen terkait dengan mensupport apabila ada kegiatan-kegiatan yang memang perlu kita gunakan pemidanaan. Polres tidak segan-segan untuk memidana bagi penimbun bahan pokok, dan kami akan menyidangkan perkara itu karena kami menganggap perkara penting, dan kami juga akan memonitor terkait dana-dana yang digunakan. Mungkin ada dana stimulan, bantuan dari pemerintah pusat yang kita khawatirkan itu akan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang terkait dalam penggunaan dana tersebut. Tentu ini perlu kerjasama yang erat, perlu sinergi. Yang saya katakan tadi, sinergi itu tidak hanya di ruang formil. Kami menciptakan baik dari
pemerintah kota, dari legislatif, dari DPRD, Bapak Kapolres, saya selaku Kajari, Bapak Dandim atau Pak Koramil Penghubung, bahkan Ketua Pengadilan, kami menciptakan sinergitas itu. Biasa bahasa canda kami itu ngobrol di warung kopi. Ngobrol sambil merokok, kita membicarakan masalah-masalah yang ada di daerah. Solusinya. Justru di sinergi pada saat itu yang biasanya yang paling kuat sih, biasanya gitu ya Pak ya, sambil ngobrol-ngobrol santai tapi obrolannya penting. Ya. Ngopi. Biasa di mana-mana kan di tempatnya. Yang penting kita sinergi dulu ya Pak ya. Oke. Kadang saya ke tempat Kapolres, kadang Pak Kapolres sudah ngopi tempat saya. Iya, tetanggaan juga sekarang Pak ya. Kadang kami ngopi di luar. Benar-benar. Yang saya sepakat sih Pak, tadi selain adanya dikhawatirkan adanya penumpukan gitu Pak ya, kemudian duit anggaran dari pemerintah pusat menuju ke pemerintah daerah, ke pemerintah desa, ada dana desa di situ yang bisa peruntukannya untuk bantuan sosial juga. Nah, pengawalan yang seperti apa sih Pak? Maksudnya karena kadang-kadang kan juga masyarakat desa juga kurang memahami bagaimana sih melakukan implementasi penggunaan dana ini. Khawatirnya di situ terjadinya penyalahgunaan. Dari kejaksaan sendiri biasanya kasus-kasus seperti apa sih yang kita tangani ini Pak? Memang kami konsen khusus mengenai penanganan perkara korupsi. Bukan berarti perkara lain kami tidak konsen, tetapi karena kami memiliki kewenangan melakukan penyidikan perkara korupsi, maka kaitan dengan dana desa, kami punya program preventif pencegahan namanya Jaksa Jaga Desa. Wah, ini bagus nih, Jaksa Jaga Desa, menarik Pak. Hal yang kami lakukan pertama, kemarin kami memberikan BIMTEK dan meminta 12 kepala desa membuat fakta integritas untuk tidak menyalahgunakan dana desa. Selain itu kami juga mengawal melalui Datun, ada namanya Jaksa Pengacara Negara. Jadi apapun yang kaitan permasalahan di desa, kepala desa maupun jajarannya bisa melakukan curhat ke kejaksaan, meminta petunjuk supaya tidak terjadi perbuatan melawan hukum dalam penggunaan dana desa tersebut. Nah, ini yang kami lakukan. Kalau sudah di pencegahan, kalau bahasa saya, kalau sudah didampingi, sudah dikasih BIMTEK, masih juga mau korupsi, baru kita menggunakan pisau terakhir, baru kita menggunakan pemidanaan melalui Pitsus. Saya mau lebih mengupas lagi program Jaksa Jaga Desa ini. Jadi gimana nih Pak? Jadi memang jaksa datang gitu membuka konsultasi khusus apa dengan BIMTEK itu, ini menarik sih Pak. Banyak soalnya orang-orang yang belum memahami, tidak paham, nanti berdalihkan bahwa kami tidak tahu. Padahal sebenarnya sih sudah jelas semua ya aturan-aturannya itu, dan memang luar biasa dari Kejari sendiri memberikan pendampingan khusus itu Pak. Jadi Mbak Nada ya, yang perlu kita pahami, tidak semua kepala desa itu memahami aturan keuangan daerah, karena mereka dari profil background yang berbeda-beda. Sementara mengelola uang bisa sampai miliaran gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita langsung menggunakan pisau untuk memidanakan mereka, memberikan solusi. Jadi kita memberikan mereka pengetahuan dulu bagaimana menggunakan dana desa yang baik dan benar, ya kan? Jadi programnya seperti apa? Tim saya, anggota saya itu turun ke desa-desa memberikan sosialisasi, dan dari JPN-nya juga kita ada namanya Halo JPN, bisa komunikasi lewat telepon untuk menanyakan mengenai permasalahan penggunaan dana desa. Oke. Ada semua, berarti sebenarnya sih langkah untuk melakukan pencegahan ini menjadi hal yang penting, baru seperti pemidanaan itu adalah langkah yang paling akhir gitu ya Pak ya. Istilah ultimum remedium, dan nanti nyata terakhir. Saya sepakat juga sih Pak, itu memang kita harus mencegah dulu gitu Pak ya, sosialisasi tadi ya, pencegahan, barulah kalau sudah bandel istilahnya Pak ya, terlalu bandel. Sama satu lagi sih sebenarnya,
di memasuki musim hujan, bencana alam mungkin bisa terjadi, bukan hanya banjir ya, biasanya banjir, ada kebakaran, longsor dan lain-lain. Kita sendiri Pak dari Kejari Prabu Muli ini apa langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk mendampingi Polres Prabu Muli ini Pak? Baik, kami akan support pihak kepolisian dalam hal memberikan sosialisasi ya, kaitan dengan bahaya rawan bencana alam. Tentu kemarin saya sampaikan kaitan dengan ada kegiatan heart to heart ya, kebakaran hutan ya, karhutlah. Ya. Itu saya sampaikan bahwasanya setiap masyarakat itu, setiap para desa atau lurah itu harus welcome dengan kalau di Polres apa Babin Kaptimmas ya. Babin Kaptimmas. Bertanya sama mereka, ya kan, curhat sama Babin Kaptimmas. Apa yang diperlukan di daerah masing-masing, ya kan? Jangan dicuekin, saya bilang. Karena apa? Karena Babin Kaptimmas ini adalah itu merupakan representatif negara hadir di masyarakat. Polisi masyarakat. Seperti itu. Jadi misalnya ada persoalan, katakanlah misalnya, di kampung kami ini misalnya ada potensi longsor akibat ada kebiasaan masyarakat menebang hutan, atau membuka lahan dengan cara membakar. Tentu Babin Kaptimmas akan memberikan pemahaman, memberikan pencerahan. Nah itu didengar. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena penting ini Pak, betul. Bukan penting lagi, karena akibatnya itu kan masyarakat sendiri yang akan mengalaminya seperti itu. Betul. Nah, kami akan mensupport itu sampaikan termasuk peralatan yang dibutuhkan. Pemerintah harus bertanggung jawab. Jangan sampai nanti kawan-kawan dari Babin Kaptimmas, kawan-kawan dari BPBD, kawan-kawan dari SAR mau menolong orang nggak ada alat. Iya. Ya kan? Misalnya memadamkan kebakaran hutan nggak ada pompa, ya kan? Masa mau pinjam pompa dulu sama orang, ya kan? Nah, hutan makin terbakar kan, terbakar. Nah itu harus disupport saya bilang. Nah kami juga akan mengawasi setiap dana yang ada dalam penggunaan dari bencana alam itu, baik dana dalam perbaikan akibat bencana alam apa seperti itu. Betul, karena rawan juga Pak ya, itu ya bahaya juga nih dana perbaikan. Saya katakan ini salah satu teori welfare state itu, teori negara kesejahteraan itu, negara itu harus hadir di masyarakat. Banyak macam entitas negara itu. Jaksa itu negara, polisi itu negara, Babin Kaptimmas negara. Kalau Babinsa itu dia negara, dia hadir di masyarakat. Jadi masyarakat itu merasa ada negara hadir di saat-saat mereka butuhkan itu, saat-saat mereka ada itu negara hadir seperti itu. Sepakat. Itulah memang tujuan dari sebuah negara, bahwa semua negara itu menginginkan masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya aman, biar bisa terus berkembang, perekonomiannya juga membaik. Dan itu sebenarnya juga bukan hanya tugas negara, bukan hanya tugas aparatur negara, bukan hanya tugas penegak hukum, tetapi itu adalah tugas kita semua ya Pak ya. Termasuk tugas masyarakat juga. Betul. Harus paham hukum, melek hukum, dan harus peduli dengan lingkungannya. Harus memiliki kesadaran yang luar biasa untuk itu. Karena kita hidup ini inginnya sama-sama nyaman ya Pak ya, sama-sama berjuang untuk mesejahterakan dan juga membuat lingkungan kita menjadi lebih baik. Pak Roy, terima kasih sekali waktunya sudah berkunjung di podcast Polres Prabu Muli ini dan memberikan banyak sekali cerita-cerita ya, sosialisasi dari Kejari juga untuk terus bersinergi dengan Polres Prabu Muli. Sehat selalu Pak, sukses selalu. Amin. Sama-sama kita membangun masyarakat Kota Prabu Muli ini agar lebih aman dan tertib semuanya, bebas dari korupsi juga ya Pak ya. Karena itu kita dampingi semuanya dan tentunya perekonomian Prabu Muli menjadi lebih baik. Korupsi, bebas narkoba. Wah, dan perekonomian membaik. Itu tujuan kita semua. Salah satu penyakit bangsa ini narkoba juga. Oh ya, itu penting juga sih. Oke, baik. Pak, sehat ya. Terima kasih untuk bincang-bincangnya kita. Kapan-kapan ngobrol lagi, mampir Pak ya di podcast kita. Boleh.
kita sosialisasi lagi program-program yang lainnya. Tentu pasti akan lebih banyak program-program yang lain yang kita bisa bagi kepada Sobat Polri semuanya. Dan Sobat Polri, inilah akhir dari perbincangan saya bersama dengan Kajari Kota Prabu Muli Bapak Roy Riyadi hari ini. Kami akan memberikan informasi yang lainnya. Anda dapat menghubungi Polres Prabu Muli secara langsung di call center Polri, ada di 110 untuk seluruh Indonesia. Ada di Polda Sumsel, Anda dapat menghubungi di line telepon di 0813 70002110 atau langsung ke Polres Prabu Muli di nomor telepon di 081178561110. Oke, kita akan berbincang lagi dengan bintang tamu lainnya di podcast Polres Prabu Muli. Anda juga dapat memfollow di Instagram, kemudian juga berteman di Facebook atau subscribe di YouTube Polres Prabu Muli. Nantikan perbincangan kami lainnya. Saya Nadana Syaya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.